Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik adik-adik, apa kabar hari ini? Min, 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 Min Bitung. Oke. Madrasah lebih baik. Oke, mantap adik-adik. Hari ini torang mau belajar pelajaran akidah akhlak. Nah, kalau minggu kemarin torang belajar tentang pengertiannya. Masih ingat? Oke. Sebelum torang mau lanjut, torang mau baca doa. Oke, siapa yang mau maju ke depan yang mau pimpin doa? Ayo, doa ini. Sini. Sini. Ayo. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Silakan. Salaman. Iya, terima kasih untuk adik Aini yang sudah memimpin doa. Kemudian sebelum kita masuk pada pembelajarannya, di sini akan Ibu kasih tahu indikator pembelajarannya supaya adik-adik tahu untuk apa kita belajar materi ini. Ya. Jadi yang pertama supaya adik-adik bisa melafalkan kalimat thayyibah subhanallah. Yang kedua, agar supaya adik-adik bisa tahu arti dari kalimat thayyibah subhanallah. Kemudian adik-adik bisa mengetahui waktu yang tepat untuk membaca kalimat thayyibah subhanallah. Dan yang terakhir, adik-adik tahu menggunakan kalimat thayyibah subhanallah. Jadi sudah tahu untuk apa orang belajar materi ini. Oke. Adik-adik masih ingat minggu kemarin Ibu menjelaskan tentang arti dari kalimat thayyibah subhanallah. Apa artinya adik-adik? Masih ingat? Masih. Ya, artinya apa itu subhanallah? Masih Allah. Alhamdulillah, berarti masih ingat. Jadi hari ini Ibu mau kasih tugas kelompok untuk adik-adik membahas tentang kalimat thayyibah subhanallah. Oke.
Jadi hari ini Ibu mau bentuk 4 kelompok. Oke, adik-adik, sekarang Ibu akan bentuk 4 kelompok untuk adik-adik membahas lebih jauh tentang kalimat thayyibah subhanallah. Nanti akan Ibu bagikan sebuah kertas yang berisi gambar untuk adik-adik diskusikan bersama. Oke, sekarang Tara mau bentuk kelompok adik-adik karena di sini Ibu mau bikin 4 kelompok. Jadi adik-adik berhitung saja 1 sampai angka 4. Sampai di 4 mulai lagi dari 1 begitu dan seterusnya. Boleh? Oke, Tara mulai dari mana? Dari sebelah sini, Jo. Oke. 2, 3. Ini. Tadi 1 ini. Berarti ini. 4. 2. 4. Oke. Jadi yang nomor 1 semuanya pindah ke sini. Yang nomor 2 semuanya pindah ke sini. Yang nomor 3 pindah ke situ. Yang keempat tetap di situ. Ayo. Gak usah ribut, gak usah ribut. Berapa? Tetap sini. Mundur. Oke, adik-adik sudah terbagi menjadi 4 kelompok. Sekarang Ibu mau kasih bahan diskusi. Jadi di sini ada gambar, kemudian ada lampiran, ada LKPD-nya. Jadi setiap kelompok menulis nama kelompok, kemudian ada tugasnya yang di bawah, ada petunjukan. Kemudian adik-adik jawab pertanyaan di bawahnya berdasarkan gambar yang adik-adik lihat. Oke, boleh? Dipilih dulu siapa yang jadi ketua kelompoknya untuk menulis nama-nama anggota. Ini siapa ya? Ambil itu deh. Ditulis nama kelompok berapa. Dipilih dulu ketua kelompoknya. Oke, semua perhatikan gambar. Dengar dulu Pak Ibu, perhatikan gambar, kemudian adik-adik menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ayo silakan dikerjakan. Masih ingat kan yang minggu kemarin? Ini dia langsung dijawab di bawah sini bisa. Mana ditulis nama ya, kemudian berdiskusi, langsung jawab di bawah sini. Nah, apa ya? Taruh di bawahnya. Kalau tidak cukup ditulis di bawah. Ya, kalau tidak cukup ditambah di bawah saja. Kemudian hasil diskusinya ditaruh di bawah sini. Oke. Cuma 4 orang? 2, 4, 6, 7.
Hah? Iya, lain ditambah sini juga enggak apa-apa. Hah? Sudah tambah di mana? Iya, sudah enggak apa-apa. Nanti jawabannya taruh sini. Adik-adik, setelah adik-adik berdiskusi dan menjawab pertanyaan, kemudian satu orang perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah mengerti ini adik-adik? Ya, ayo dikerjakan. Satu orang sebentar nanti akan tampil di depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu kasih waktu 15 menit ya adik-adik. Berdiskusi, saling tanya jawab. Tanya jawab. Mana? Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Ayo, berdiskusi. Nanti sebentar satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok berapa? 2. Iya, kelompok 2 sudah nomor berapa? Nomor 2, Bu. Iya, semangat. Kelompok 1. Ayo cari jawabannya. Lagi ya. Ya, berdiskusi semua, berdiskusi. Kalau perhatikan Ibu menjelaskan minggu kemarin, minggu ini pasti bisa jawab dengan benar. Berdiskusi semuanya.
Sebentar nanti satu orang tampil di depan untuk mempresentasikan. Aduh. Oke adik-adik, sambil berdiskusi dengar Ibu mau panggil nama. Askia Nisa, Afika Farsana, Aidatul Maghfira, Aisyah Akila, Arsila Al-Zahrani, Ashraf Zikri, Afina Setiawati, Basar, Brilian Maulana, Dufan Lihawa, Zaki Almair, Firzam, Haikel, Mifzal Wais, Mikaila, Miranda, Muhammad Yusuf, Muammar, Mufida, Muhammad Hidayah, Muhammad Nizam, Muhammad Sultan, Musdalifah, Natasha, Putri Humaira, Ratu Keisha, Septiadi, Safia, Sahrul, Zakia, Nasya, oke, sekarang dilanjutkan adik-adik. Masih ada waktu 5 menit lagi. Ayo, bagaimana kelompok 1? Nanti sebentar di sini siapa yang mau tampil? 1 orang, Asraf. Oke, yang kelompok 2 nanti sebentar siapa yang mau tampil? Ibu dia. Lah, kenapa? Yang ketua kelompok siapa? Ini saja, Mikaila saja yang baca. Ya, Mikaila saja yang baca nanti. Yang di sini kelompok berapa? 4, nanti siapa yang akan tampil di depan? Ini, oke. Yang kelompok 3 nanti siapa yang akan tampil ke depan sebentar? Siapa? Ini namanya siapa? Aida, oke. Siap semua? Sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 4 sudah. Kelompok 3 bagaimana? Ayo kelompok 3 dan kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 4 sudah selesai. Jangan ribut, jangan ribut. Jangan ribut. Ayo segera. Kelompok 1 dan kelompok 4 sudah selesai. Menunggu kelompok 2 dan kelompok 3. Ayo kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok 4 dan kelompok 1 juga tetap tenang menunggu kelompok 2 dan kelompok 3 selesai. Nah, begini, berarti yang jawab mereka, yang baca kamu. Ya kan? Iya, biar adil. Yang jawab laki-laki, nanti yang tampil perempuan. Begitu, berbagi tugas. Berapa orang? 1. Jadi yang akan tampil satu kelompok 1 orang saja. Jadi nanti ada 4. Ada 4 orang. 4 orang ya, satu kelompok 1 orang.
Ayo kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 dan kelompok 4 sudah selesai. Nanti setelah itu akan kita adakan refleksi. Ya, gercep kelompok 2 dan kelompok 3 digercepin biar kita cepat istirahat. Yang kelompok 1 dan kelompok 4 yang sudah siap, standby yang akan maju ke depan 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang 3 orang ini boleh duduk dulu. Yang berdiri boleh duduk dulu. Oke, bagaimana dengan kelompok 2? Berapa nomor lagi kelompok 2? Yang nomor berapa yang belum? Nomor 4. Ayo diskusikan nomor 4. Yang kelompok 3 sudah? Oke, kita tinggal menunggu kelompok 2. Selesai kelompok 2, kemudian kita akan presentasikan hasil diskusinya. Mana yang kelompok 2? Pertanyaannya mana ini? Ya. Ayo diskusikan apa yang terjadi kalau kamu tidak terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Ayo dijawab sesuai pemikirannya kamu. Diskusikan. Ini kan ada 6 orang, berarti 6 pemikiran. 6 pemikiran. Kalau kamu tidak mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, lalu apa yang terjadi ketika kamu melihat sesuatu yang indah? Nah, kira-kira apa yang terjadi pada saat itu? Kamu menjadi apa? Menjadi anak yang apa? Coba. Kalau kita kan anak-anak muslim itu diajarkan ketika melihat sesuatu yang indah, kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Nah, kalau pada saat kita melihat sesuatu yang indah, lalu kita tidak mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, kita menjadi anak apa? Ayo, menjadi apa? Ada kan yang kita pernah pelajari alak terpuji, alak tidak terpuji. Jadi kalau anak-anak tidak mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah apa? Ayo ditulis. Jawabannya ditulis. Apa? Kalau anak yang manis, anak yang pintar, anak yang memiliki akhlak terpuji, ketika melihat sesuatu yang indah, maka dia mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Ketika dia melihat pemandangan yang indah, dia mengucapkan subhanallah. Nah, bagaimana kalau dia tidak mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada anak itu? Ayo tinggal kelompok 2 yang belum selesai. Oke, baik adik-adik. Sambil kita menunggu kelompok 2 selesai, kita akan mulai saja mempresentasikan masing-masing satu orang, satu kelompok 1 orang perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Ayo kelompok 1 tadi siapa yang mau tampil? Ya, mana? Ayo. Ayo tampil ke depan. Jadi perhatikan ini ada teman kita dari kelompok 1 yang akan membacakan hasil presentasinya. Ayo deh. Kami dari kelompok 1. Nama-nama anggota kelompok yaitu Ashraf, Sofia, Septadi, Arsila, Bazar, Haikel. Ya. Soal nomor 1.
Tuliskan kalimat thayyibah subhanallah beserta artinya. Artinya, Maha Suci Allah. Nomor 2. Yang di belakang perhatikan. Sebutkan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, saat melihat sesuatu yang indah. Ya. Sebutkan hikmah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Ini sesuatu yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nomor 4 soal. Apa akibat jika kamu tidak pernah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Artinya, jawabannya kita akan mendapatkan musibah atau kekurangan. Iya, silakan duduk. Jadi dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, nanti sebentar akan kita bahas lagi. Silakan yang kelompok 2. Ayo, yang kelompok 2. Dibaca ini kami dari kelompok 2, ini nama-nama. Dari baca nama kelompok. Ya, nama kelompok. Nama kelompok A. Perhatikan yang lain. Ini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo. Nama kelompok A. Anggota kelompok Adrian, Dufan, Billy, Mikaela, Miranda, Afika. Tuliskan kalimat thayyibah subhanallah beserta artinya. Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Iya, Maha Suci Allah. Yang kedua, kedua, yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari saat melihat sesuatu yang indah. iya. Yang ketiga, sebutkan hikmah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah akan terhindar dari siksa akal dan mendapatkan pahala. Ya, yang keempat, apa akibat jika kamu tidak pernah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? ya jawabannya Anak yang berdosa. gimana? Anak yang berdosa. Oh ya. Oke, baik, silakan duduk. Dari kelompok 2 sudah tampil. Sekarang dari kelompok 3. Silakan maju ke depan, satu orang perwakilannya kelompok 3. Siapa? Pertama dibaca dulu nama-nama kelompok anggotanya, kemudian baca soal, kemudian langsung jawab. Baca soal, jawab, baca soal, jawab, begitu seterusnya. Oke, yang di belakang perhatikan ini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Anggota kelompok kami Afina. Diam. Masih kuat. Ayat. Tuliskan kalimat thayyibah subhanallah beserta artinya. Ya, artinya Maha Suci Allah. Disebut waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari ketika melihat sesuatu yang indah. Sebutkan kalimat mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Dan melihat sesuatu yang indah dan saat rezeki. Saat berzikir. Ya. Keempat, soalnya apa? Apa akibat jika kamu tidak pernah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, tidak dilindungi oleh Allah SWT? Oke, baik. Itulah persentase dari kelompok 3. Silakan duduk. Dan ayo tampil untuk kelompok 4. Ayo kelompok 4, dibaca dulu nama kelompok. Nama kelompok 4. Anggota kelompok Aini, Askia, Ratu, Zakia, Muammar, Yusuf, Zaki. Soal pertama.
Tuliskan kalimat thayyibah subhanallah beserta artinya. Ya, jawabannya Maha suci Allah. yang kedua, Sebutkan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. ya, jawabannya Ketika melihat sesuatu yang indah dan saat berzikir. berikut. Sebutkan hikmah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Akan masuk surga. Apa akibat jika kamu tidak pernah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Akan masuk neraka terkena musibah. Ya. Oke, terima kasih. Kelompok 4 juga sudah tampil. Silakan duduk. Nah, adik-adik, 4 kelompok sudah tampil mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik. Ibu jelaskan kembali. Di sini yang pertama kelompok 1. Pertanyaannya, tuliskan kalimat thayyibah subhanallah beserta artinya. Nah, untuk kelompok 1 penulisannya ini sudah betul dan artinya adalah Maha suci. Iya, kelompok 1 ini benar. Kemudian yang kedua, sebutkan waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Kelompok 1 menjawab ketika melihat sesuatu yang indah dan berzikir. Ya, jawabannya benar. Dan yang ketiga, sebutkan hikmah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Jawabannya adalah Nah, sekarang yang di nomor 3, sebutkan hikmah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Nah, kelompok 1 menjawab, ini kelompok 4. Kelompok 1 menjawab, ini ya kelompok 1. Nah, di sini yang ketiga, sebutkan hikmah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Dan kelompok 1 menjawab, sesuatu yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya itu betul? Jawabannya betul? Jawabannya yang paling benar adalah hikmah dari membaca kalimat thayyibah adalah mendapatkan pahala. Oke. Sekarang yang keempat, apa akibatnya jika kamu tidak pernah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Kelompok 1 menjawab, kita akan mendapatkan musibah. Betul? Betul jawabannya seperti itu? Jawaban yang tepat adalah ketika kita melihat sesuatu lalu kita tidak pernah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, maka kita tergolong orang yang tidak bersyukur. Karena dengan kita mengucapkan kalimat subhanallah, berarti kita bersyukur. Kita bersyukur dan kita merasa menakjubkan melihat ciptaan Allah. Aku tunjuk. Oke, jadi adik-adik untuk jawaban dari kelompok 1 sudah bisa mewakili jawaban kelompok 2, 3, dan 4. Karena Ibu lihat hampir sama. Nanti sebentar akan Ibu periksa kembali. Kemudian adik-adik kita akan lanjut. Sekarang Ibu akan kasih tugas secara individual. Jadi di sini ditulis nama, kelasnya Ibu sudah tulis. Jadi adik-adik tinggal menulis nama. Oke. Ibu kasih waktu ini menjawab. Yuk. Berapa ini? 6 orang ya? Sudah. Tinggal menulis nama saja. Kelasnya Ibu seisi. Sudah itu cukup? Iya, duduk kan sebentar Ibu jelaskan.
Ayo, dengar Pak Ibu, jangan usah lihat dia punya kelas, langsung tulis nama, karena kelasnya Ibu so isi. Ibu so isi, Ibu so ketik, memang dia punya kelas, jadi adik-adik tinggal tulis nama. Sudah ini sudah cukup? Dengar Pak Ibu, jangan usah tulis DP kelas. Ibu so tulis DP kelas, tinggal adik-adik tulis nama. Cukup? Sudah cukup di situ? Cukup semua? Oke, pakai pulpen, pakai pensil boleh. Tinggal menulis nama saja, tidak usah tulis kelas karena Ibu sudah tulis dia punya kelas, Ibu so ketik. Jadi tinggal menjawab pertanyaan. Tidak usah ribut. Nah, ini tugas mandiri. Tidak usah tanya jawab dengan teman-teman karena ini bukan kerja kelompok. Ini tugas individual. Tidak usah berdiskusi dengan teman. Dijawab masing-masing karena ini adalah tugas individual. Tadi kita kerja kelompok, sekarang kerja masing-masing. Kalau ada yang mau bertanya Pak Ibu. Tidak usah bertanya dengan sesama teman. Agar supaya tidak ribut. Ini tugas mandiri ya, jadi dikerjakan masing-masing. Tidak perlu lagi tanya jawab dengan teman karena tugas yang diskusi tadi ya, tugas diskusi bertanya jawab dengan teman. Sekarang bikin sendiri-sendiri. Kasih minyak Tipex. Oke, baik adik-adik, sudah? Mana yang sudah? Ibu mau kumpul yang sudah? Siapa lagi yang sudah? Yang nomor 4, mengapa kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Kalau masih sudah? Kalau minggu kemarin memperhatikan Ibu punya penjelasan, berarti minggu ini bisa menjawab dengan baik. Dijawab saja, nanti sebentar Ibu jelaskan kembali. Siapa lagi? Ayo, yang sudah mana? Siapa lagi? Yang sudah, mari antar ke meja depan Ibu. Ya, yang sudah diantar ke depan sini. Mana ya, yang sudah jangan ribut, Ayo. Mari sini yang sudah. Ayo, mana yang sudah? Oke. Mana lagi yang sudah? Oke, terima kasih. Mana yang sudah? Sudah? Oke, terima kasih. Sudah itu?
Oke, terima kasih yang sudah. Mana kamu sudah? Oke. Oke, terima kasih yang sudah. Oke, terima kasih yang sudah. Mana? Sudah? Oke, terima kasih. Mana kamunya sudah? Oke, selesai. Mana? Oke. Mantap. Sudah. Sudah? Diam. Jangan ribut. Oke, adik-adik, sekarang torang sudah masuk pada kegiatan penutup. Halo? Iya, diam dan tenang. Sekarang kita sudah masuk pada kegiatan penutup. Jadi adik-adik, untuk minggu depan kita akan lanjut lagi dengan kalimat thayyibah, tetapi dengan kalimat thayyibah Masya Allah. Kalimat thayyibah apa? Oke, nanti minggu depan akan Ibu jelaskan tentang perbedaan antara subhanallah dan Masya Allah. Oke. Tadi Ibu sudah memberikan tugas diskusi dan tugas mandiri. Sekarang sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, jadi Ibu akan sampaikan kembali bahwa ketika kita melihat sesuatu ciptaan Allah yang indah, kita mengucapkan apa? Ya, kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Jadi sesuatu yang indah itu seperti ciptaan Allah tanpa ada peran manusia di dalamnya. Kamu melihat sekolah ini indah kan? Ya. Apa yang diucapkan? Apa yang diucapkan? Yang diucapkan adalah Masya Allah. Artinya kita kaget kita melihat pemandangan yang indah, tetapi ini adalah buatan manusia. Nah, ketika kita mengucapkan subhanallah, apabila kita melihat sesuatu yang indah, seperti yang ada di gambar ini. Nah, di gambar ini tidak ada buatan manusia. Semuanya adalah ciptaan Allah. Gunung-gunung, laut, dan pemandangan yang lain itu adalah murni ciptaan Allah. Tidak ada peran manusia di dalamnya. Maka itu kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Sedangkan kalau Masya Allah, berarti kita melihat sesuatu yang indah, tetapi di dalamnya ada peran manusia. Contohnya, ya bangunan sekolah kita yang bagus, yang indah, melihat hotel, melihat Mekah. Nah, itu kita mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Oke, baik. Sampai sini sudah mengerti adik-adik? Nanti kita akan lanjut minggu depan dengan materi yang sama dengan tema Masya Allah. Oke, baik. Adik-adik, sebelum kita pulang, kita akan baca doa dulu. Siapa lagi akan pimpin doa pulang? Tadi Aini. Nah, ini sekarang gantian. Ayo teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita baca. Ayo laki-laki sini. Siapa? Dua orang, ayo. 2 orang, oke. Sini. Ayo. Jangan dulu pakai tas. Ayo perhatikan dulu ini. Ayo. Ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa mulai.
Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Pembelajaran kita sudahi. Duduk. Pembelajaran hari ini kita sudahi dengan kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.